Pak Acep. Ya. Tadi udah selesai dengan Pak siapa? Pak Saragi. Saman ya, Pak Saman, ya. Saragi. Baik. Udah Pak, udah. Ya, oke. Udah. Baik, berarti kita mulai aja ya. Atau Baik, Pak. udah semua masuk ini? Iya Pak. Belum Pak, baru setengah. Nah, ya. Yang presentasi sudah ready, Pak. Kayaknya Oh, gitu tiga-tiga. ya. Tiga darah cantik, tiga ibu cantik. Bu Lina, Bu sama Lina ya. Udah siap ya. Baik, sebentar saya cek ini dulu lah, presensi dulu ya. Saja bagaimana? Boleh Pak. Bisa Pak. Bisa ya, kita mulai aja ya. Ya. Baik, kan saya awali dulu presentasi saya ya untuk topik hari ini. Baik, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, untuk siang hari ini kita akan bicara tentang terminologi ICT dalam pendidikan ya. Kita akan coba mendalami atau memahami apa sih terminologi itu gitu ya. Karena ini menjadi basic kita, bagaimana kita memahami ICT secara lebih mendasar lagi gitu. Kita akan mengenal sebetulnya terminologi ini. Jadi saya coba mencari arti kata terminologi sendiri gitu. Saya coba cari di Wikipedia, ternyata memang arti terminologi itu adalah asal katanya dari bahasa Latin gitu. Artinya adalah terminus atau peristilahan. Ilmu tentang istilah dan penggunaan. Asal kata terminologi itu tadi ya terminus, sehingga istilah adalah kata dan gabungan kata yang di konteks tertentu. Sehingga kajian terminologi adalah mencakup pembentukan serta kaitan istilah dengan. Jadi artinya adalah terminologi ICT ini kita akan bicara tentang istilah-istilah yang sering digunakan atau sering diimplementasikan dalam ICT gitu. Apa saja istilah-istilah tersebut nanti kita akan lebih
mendalami. Lanjut, kemudian saya coba mau menjelaskan dari kata ICT sendiri. Asal kata ICT kan Information, Communication, and Technology. Saya coba per kata gitu ya. Pertama dari definisi informasi itu adalah pesan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence. Jadi pesan gitu. Baik itu dalam berupa simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan tersebut. Itu adalah informasi. Karena gitu ya, atau dalam sistem elektronik itu pesan itu coding atau terjemahkan dalam bentuk kode-kode gitu. Nah, itu terangkai nanti baru diterjemahkan lagi gitu seperti itu. Nah, kemudian adalah sesuatu yang dapat direkam atau ditransmisikan, kirim. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai berdasarkan gelombang. Nah, jadi kalau proses bisa kita bayangkan gitu ya, pengiriman suara saya gitu ditransmisikan oleh sebuah sistem, kemudian terdengar oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini seperti apa sih bentuknya gitu? Itu akan dalam sinyal gitu. Dalam bentuk pengiriman data digital, mulai lagi terkirim, terima, di demodulasi. Jadi ada modem gitu di situ ya. Ada modulasi, demodulasi gitu. Terpaketkan, kemudian terbuka lagi gitu. Jadi informasi ini bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang dari pembelajaran, pengalaman, atau sebuah instruksi. Nah, ini definisi-definisi tentang informasi. Kemudian tentang teknologi sendiri. Nah, teknologi ini adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk meningkatkan hidup. Jadi bayangkan kalau zaman dulu gitu ya, ketika teknologi ini belum berkembang, kehidupan ini cukup sulit atau mungkin tidak nyaman. Sebetulnya kan sulit atau tidak itu tergantung kondisinya gitu ya. Tapi bagaimana teknologi ini mengubah dia menjadi semakin baik, semakin nyaman, semakin dipermudah adanya teknologi. Teknologi juga merupakan pengetahuan tentang cara menggunakan alat atau mesin untuk melaksanakan tugas-tugas secara efisien. Itu teknologi. Dan juga pemanfaatan teknologi memungkinkan orang dapat komunikasi dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, seperti gitu ya. Dengan adanya teknologi, komunikasi kita aktif, bisa lebih cepat dan bisa baik tersampaikan gitu. Dalam yang memang kita terpisah oleh suatu jarak. Nah, ini kita masih bisa berkomunikasi dan lebih cepat. Ini adalah definisi teknologi. Kemudian definisi komunikasi. Ada beberapa penyampai yang mendefinisikan tentang arti komunikasi. Menurut Webster, bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Nah, jadi adalah pertukaran informasi. Sehingga bisa nyambung antara pemikiran penyampai dengan pemikiran yang tuju gitu. Jadi ada koneksi di situ, ada keterhubungan. Kemudian menurut Plan, suatu proses melalui mana seseorang menyampaikan terus, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk orang lain. Ini juga bisa dikatakan sebagai komunikasi. Nah, jadi keinginan misalkan seseorang itu melakukan sesuatu, maka orang tersebut menyampaikan melalui proses komunikasi. Steiner ini menyatakan bahwa suatu proses penyampaian informasi, gagasan, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol
kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Jadi secara bahwa komunikasi ini adalah sebuah proses penyebaran informasi ya, untuk menyampaikan pesan-pesan atau dalam bentuk stimulus gitu. Pesan tersebut adalah untuk mengubah atau membentuk orang lain. Bentuk pesannya dapat gagasan, emosi, atau bentuk simbol. Nah, seperti itu. Jadi ini definisi dari komunikasi. Nah, dari 3 kata tadi, informasi, teknologi, dan juga komunikasi, ada definisi khusus tentang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT ini, gitu ya. Jadi pengelolaan informasi dengan bantuan energi listrik dan elektronik, bisa juga dari mikroelektronik saat ini. Jadi paling mendasar adalah pengelolaan informasinya ini dengan bantuan energi listrik atau elektronik, gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk pengelolaannya antara lain adalah proses pengiriman, kemudian pemrosesan, simpanan, dan juga akses. Perhatian khusus penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk tugas-tugas ini dengan personal dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi perlu kita garis bawahi adalah di sini dengan alat, yaitu dengan bantuan energi listrik elektronik. Kemudian pengelolaannya, prosesnya adalah bentuk pengiriman. Ya, bentuk pengiriman. Kemudian dikirim, kemudian diproses. Dari proses itu bisa langsung diterima, bisa tersimpan dulu gitu. Ya, bisa tersimpan dulu. Baru ada proses untuk mendapatkan paket pengiriman informasi tadi. Nah, lebih khusus lagi penggunaannya adalah perangkat keras dan perangkat lunak untuk tugas-tugas demi personal dan masyarakat secara ini ya. Jadi definisi dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada prinsipnya adalah sebuah proses penyampaian informasi atau komunikasi yang berbahan elektronik gitu. Nah, ini ya, jadi definisi teknologi informasi atau disebut dengan ICT tadi. Definisi atau secara istilah. Jadi kalau kita bicara terminologi tadi, kita bicara tentang istilah-istilah yang menyangkut atau yang berhubungan berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, gitu. Khususnya mungkin nanti dalam bidang pendidikan. Gitu. Nah, mari kita coba mendalami lebih jauh tentang istilah-istilah yang paling sering dipakai. Karena sebagai fundamental atau sebagai tulang punggung dari sistem informasi atau sistem ICT adalah internet. Nah, kita perlu mengenal apa saja sih istilah-istilah yang ada dalam dunia internet gitu. Nah, internet sendiri berasal dari interconnected network. Nah, sehingga disebut istilah ya, istilah itu jadi interconnected network. Ini yang sangat bergantung atau yang sangat berhubungan dengan infrastruktur tentunya, yang menghubungkan, yang mengkoneksikan sebuah jaringan. Gitu. Bisa dalam bentuk kabel, atau bisa dalam bentuk fiber optik, atau bisa juga dalam bentuk radio. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan HP misalkan sekarang sebagai koneksinya, maka itu ada pasti menggunakan jaringan radio yang dipancarkan dari BTS kemudian diterima gitu ya. Jadi bentuk koneksinya adalah itu gitu ya.
Jadi internet adalah interconnected network, ya, yang berbasiskan atau yang berhardwarekan kabel, fiber optik atau radio atau perlengkapan lain berupa komputer, gitu ya, dan juga sistem jaringannya. Gitu. Kemudian kita mengenal istilah browser. Browser ini adalah software yang digunakan untuk melihat atau membuka web atau halaman web, gitu ya. Banyak sekali sekarang browser yang ada. Kalau di Microsoft sendiri itu ada Microsoft Internet Explorer atau yang terbaru adalah Edge, ya. Kemudian ada Mozilla, Chrome, ya, ada Safari, ya, kalau yang biasa gunakan yang lain, gitu. Nah, ini adalah istilah internet. Kemudian kita mengenal juga istilah web page, ya. Nah, web page ini adalah data. Jadi halaman pertama dari sebuah website itu kita sebut dengan web page-nya, gitu ya, single datanya di halaman depan, gitu. Jadi sebuah single screen data itu jadi semacam rumah lah, gitu ya, semacam rumahnya, gitu. Kemudian ya, website ini adalah segala sesuatu yang terhubungkan dengan web, yang menghubungkan website, gitu ya, yang terhubung gitu semuanya, gitu. Kemudian ada homepage. Nah, ini adalah halaman pertamanya. Halaman pertama dari web bisa disebut dengan indeks HTML, gitu ya. Kemudian web server. Web server ini adalah bentuk khusus dari komputer yang menyimpan website, gitu. Ya, yang menyimpan data-data website, gitu. Jadi ketersediaan dari sebuah sistem itu harus memiliki servernya, gitu ya. Nah, ini ada di provider yang menyediakan web server ini, atau penyedia website. Nah, kemudian kita kenal istilah HTML, gitu. Kode dasar dari web page, bahasa yang digunakan, gitu. HTML itu adalah hypertext language, ya. Jadi HTML ini adalah bahasa pengkodean, ya, teksnya nanti, ya, basic kode yang untuk membuat web page. Kemudian ada istilah HTTP, hypertext transfer. HTTP ini adalah sebagai protokol mengatur seluruh yang digunakan dalam web, baik itu dalam proses untuk pengiriman file atau penerimaan file dalam sebuah sistem website, gitu. Kemudian ada lagi adalah URL, ya, Uniform Resource Locator. Ini adalah alat web page. Jadi kalau kita melihat sebuah address ini, ya, misalkan ada http://my.com katalog khusus HTML, ini sebagai protokolnya adalah HTTP, adalah protokol. Kemudian my business ini adalah domain nama dari websitenya. Nama dari website mybusiness.com. Untuk basicnya.com. Untuk sekolah itu ada, atau kan untuk level sekolah itu adalah .id untuk di Indonesia. Kemudian ada lagi perguruan tinggi pakai .ac.id. Nah, jadi ini adalah domain untuk nama websitenya. Kemudian itu adalah salah satu bagian dari web yang ada di website, gitu ya. Jadi folder yang ada di website. Jadi kalau kita mau website kemudian masuk ke bagian lain, gitu,
secara hierarkinya nanti kita misalkan masuk ke apa gitu. Di sini misalkan kita mau cari katalog sepatu gitu. Kemudian masuk ke halaman ini. Kemudian secara khusus lagi file apa yang dibuka gitu. Ada naik.htm gitu ya. Adalah file yang ada di website-nya. Secara keseluruhan bisa jadi bahwa set itu adalah terdiri dari sejumlah file dan sejumlah kamar, sejumlah folder baru masuk ke dalam sebuah website. Kita bayangkan website ini adalah sebuah rumah gitu ya. Sebuah rumah. Foldernya itu adalah ruang-ruang yang ada di rumah. Bisa ruang kamar atau bisa dapur gitu ya. Nah, dan yang ada di kamar itu apa? Nah, itu adalah filenya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Bagian dari URL gitu ya. Tadi URL tadi adalah Form Resource Locator ya. Nah, kemudian webpage ditulis dalam bentuk HTML. Jadi dokumen yang dari webpage itu ditulis dalam format HTML dan disimpan di dalam web server. Jadi dokumen di dalam website atau webpage itu adalah format HTML gitu ya. Nah, jadi kalau ini ada untuk khusus untuk menyimpan, ini ada programnya. Kemudian HTML ini digunakan oleh protokol HTTP ini ditransfer dalam bentuk file. Dan browser ini harus digunakan untuk melihat web page. Ya. Karena browser adalah disetting untuk dapat menampilkan dokumen dalam bentuk format HTML yang sebagai protokol HTTP-nya sendiri. Nah, jadi browser ini adalah sebuah sistem yang melihat web page yang mampu membaca file dalam format HTML gitu. Lebih ringkasnya begitu. Nah, itu tadi adalah istilah-istilah yang ada dalam internet. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi gitu ya, dalam implementasi di pendidikan. Tentunya Bapak Ibu seringkali saat ini browsing atau mencari-cari hal-hal terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita, misalkan mencari informasi tentang materi belajar dan sebagainya gitu ya. Sebuah proses izin untuk melakukan 5R gitu ya. Retain, reuse, revise, remix sama redistribute ya. Jadi kalau retain itu adalah memilikinya, mengambil atau mengcopy dan memilikinya gitu, menyimpannya gitu ya. Dan kemudian reuse adalah menggunakan dalam konteks atau dalam hal yang lebih luas gitu. Kemudian merevisi adalah mengadaptasi, memodifikasi atau memperbaiki, meningkatkan kualitasnya gitu. Kemudian remix adalah menggabungkan antara dua atau lebih file-file yang bisa kita gunakan. Kemudian redistribute, kemudian share ulang, membagikan kembali ke yang lain melalui sistem jaringan tadi. Nah, hal-hal seperti ini seringkali saat ini mungkin kita bisa lakukan gitu. Misalkan kita ingin membuat materi gitu atau membuat presentasi melalui PowerPoint, kita browsing misalkan kita cari ini kita temanya misalkan tentang jaringan gitu ya. Kita cari presentasi tentang jaringan. Dikembangkan atau direvisi, kemudian dicampur karena kita mendapatkannya mungkin bisa nggak cuma satu tapi banyak ternyata. Nah, kita mencampur seperti itu. Kemudian mendistribusikan. Nah, hal ini kita ada yang mengatur gitu. Untuk hal-hal yang seperti ini ada yang mengatur. Itu yang disebut dengan Creative Commons gitu. Nah, ini mungkin
pernah melihat logo-logo seperti ini ya, atau apa namanya, icon-icon seperti ini. Ini kita sebut sebagai license Creative Commons. Ini ada CC Creative Commons, BY sama NC. Nah, BY ini adalah atribusi, sedangkan NC adalah non komersial. Jadi kalau di sebuah website atau di sebuah file ini ada logo seperti ini, maka ini kita berarti boleh mengubah, kemudian boleh memperbaiki dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, tapi ya ini bukan untuk kepentingan komersial. Jadi file yang kita dapat dari web page yang ada logo seperti ini, maka kita boleh melakukan ini. Tapi bukan untuk kepentingan komersial. Kemudian bagaimana kalau ada logo yang seperti ini? Ya. Ini ada CC Creative Commons, ada BY, ada NC, ada SA ya. Share alike ya. Atribusi, kemudian non komersial dan berbagi serupa. Boleh mengubah, memperbaiki dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial. Dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli. Jadi harus sama syaratnya. Jadi kita ketika kita mengambil gitu ya, kemudian melakukan pengubahan, kemudian memperbaiki dan membuat ciptaan-ciptaan turunannya, tapi bukan untuk kepentingan komersial, tidak kita jual atau tidak ada keuntungan apa bisnis di situ. Kemudian kita mau lisensikan, maka lisensi ciptaan kita yang baru tadi itu harus syaratnya serupa dengan ciptaan aslinya, harus seperti ini. Kemudian berikutnya adalah CC, NC, ND. Ya. Atribusi non komersial tanpa turunan. Jadi hanya boleh mengunduh dan membaginya dengan orang lain. Tapi tidak boleh mengubahnya dengan cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial. Jadi kalau ada seperti ini, kita tidak boleh mengubah. Ya, tidak boleh mengubah atau menggunakannya untuk kepentingan komersial. Jadi hanya boleh mengunduh saja dan membagikannya dengan orang lain. Jadi kayak semacam kalau di WA itu di forward gitu ya. Nah, itu di forward lah gitu ya. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi kita tidak melakukan perubahan apa-apa. Jadi ini adalah contoh-contoh dari license Creative Commons ya. Nah, ini. Jadi level tingkatannya seperti ini. Jadi makin lengkap ke atas ini ya, makin lengkap. Kalau dilihat dari bawah ke atas, ini kan yang bawah ini paling tidak terbuka, ini paling agak terlarang lah gitu ya. Nah, tadi kan yang ini hanya boleh diunduh dan dikirim gitu ya, tidak boleh diubah. Nah, ini adalah yang di tanda merah. Ini termasuk dalam bukan OR. OR itu adalah Open Educational Resources. Kita seringkali ya menggunakan OR ini ya. OR banyak sebetulnya, nanti kita bicara khusus untuk OR ini. Web mana saja atau apa saja yang bisa kita gunakan secara bebas gitu ya, untuk kebutuhan pendidikan gitu. Nah ini dari bawah ke atas ini yang paling terbuka adalah yang ini. Gitu ya. Jadi bisa diapa-apakan gitu ya seperti ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya ketika melihat kita mendownload atau mengcopy sesuatu ketika melihat logo-logo yang seperti ini. Ya. Contohnya adalah di jurnal Unindra ini ada seperti ini. Di formatif ini ada seperti ini. By NC, ND. Jadi ini kemudian non komersial, non derivat. Jadi ini tidak boleh untuk kepentingan bisnis dan tidak boleh dilakukan perubahan. Hanya boleh diunduh dan dikirim saja gitu. Nah, ini logo seperti ini.
Ini ya Bapak Ibu. Jadi ini kita bicara terminologi untuk diimplementasikan dalam pendidikan. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan untuk paparan siang ini terkait dengan terminologi yang digunakan dalam IIT dalam pendidikan. Kita lanjut saja ya, kita lanjut untuk melihat paparan dari teman kita, bukan review terhadap jurnal. Nah, jadi kita akan simak lanjutannya untuk, nggak apa-apa tiga-tiganya ya, kan waktunya kan ya. Jadi ada kemudian Bu Uum dan Bu Deli. Silahkan yang bersedia lebih untuk menyampaikan. Dina ya. Aktifkan. Oke, baik. Silakan bisa share langsung untuk presentasinya. Saya minta bantuan Bu Yunita untuk share screen, Pak. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak dosen sama teman-teman saya yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review jurnal yang mana merupakan salah satu tugas mata kuliah ICT. Di sini saya langsung ke review jurnal yang di slide berikutnya. Next slide, Mbak Yunita. Mbak, maaf Mbak Yunita. Mbak, slide pertama. Di sini ada, saya mengambil judul yaitu analisis penggunaan media e-learning berbasis weblog dalam pelajaran sosiologi tahun 2019. Penulisnya Tia Sari dari FK Pontianak. Kebetulan di sini abstraknya ditulis dalam bahasa Inggris, Pak. Tapi untuk jurnalnya sendiri ditulis dalam bahasa Indonesia. Abstraknya yang pertama yaitu the era of modernization at these times affects the types of learning media that exist today. Among them is the existence of web-based blog e-learning media in learning. Second, the use of web-based blog e-learning media in sociology learning is since how the implementation and evaluation of teachers when using web-based blog e-learning media. The third, using web-based blog in sociology learning, students look easier to understand and convey the material that students have learned. Jadi di yang pertama itu bagaimana pembelajaran, bagaimana e-learning itu membantu para guru untuk mempermudah mencari media dalam pembelajaran. Kemudian karena di era modernisasi ini e-learning itu mempengaruhi jenis media pembelajaran seperti contohnya waktu dulu ketika belum ada e-learning, guru itu sangat kreatif membuat misalnya media itu
handmade seperti itu ya, yang mungkin yang saya pengalaman saya waktu dulu saya mengajar, saya menggunakan seperti kerajinan-kerajinan dari karton dan sebagainya, terus menggunakan gambar seperti itu. Nah, sedangkan dengan e-learning media jenis-jenis media itu lebih menarik ya, lebih mudah juga, seperti guru bisa mempergunakan PPT sebagai media pembelajaran, kemudian menggunakan video dan seperti itu Pak. Mungkin. Dan yang kedua itu menggunakan media learning bersiswa juga, guru bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu dengan mudah seperti itu. Nah, dan sekarang ke latar belakangnya. Oh ya, langsung ke metode. Di sini introduction-nya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran diperlukan berbagai media untuk mempermudah guru, seperti yang tadi saya jelaskan, yang saya sebut. Jadi mempermudah para guru dalam media pembelajaran, mencari media pembelajaran untuk menyampaikan materi. Kemudian yang keduanya, media e-learning dalam proses pembelajaran sedikit banyak kita jumpai di sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai. Karena sekarang sudah hal wajar di sekolah itu sudah memiliki akses internet ya Pak. Kemudian di sini metode dari jurnal ini menggunakan bagaimana penggunaan media learning berbasis weblog dalam pembelajaran sosiologi di sekolah, yaitu menggunakan metode penelitian berupa kualitatif dengan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui besarnya manfaat dari penggunaan media learning berbasis weblog dalam pembelajaran sosiologi di sekolah. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan, nah di sini di jurnal ini saya bisa melihat penggunaan media learning berbasis weblog dalam pembelajaran sosiologi dilihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guru pada saat menggunakan media learning berbasis weblog. Jadi bisa dilihat bagaimana penggunaan weblog tersebut yang dilakukan oleh guru. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan, penggunaan media learning berbasis weblog pada pembelajaran sosiologi, siswa terlihat lebih mudah memahami dan menyampaikan kembali materi yang telah siswa pelajari. Dan itu untuk manfaat bagi siswanya sendiri. Kemudian penggunaan learning berbasis weblog pada pembelajaran sosiologi dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bagaimana penggunaannya, cara kerjanya seperti itu. Kemudian di kesimpulan dari jurnal ini, bahwa penggunaan media learning dapat menjadi inovasi dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran sosiologi. Perencanaan guru dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran, atau RPP, menggunakan weblog, terus pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dan evaluasi e-learning dalam pembelajaran penggunaan media sangat penting. Dengan adanya evaluasi, yaitu dalam penelitian ini melakukan evaluasi dari 3 ranah penilaian, yaitu ranah afektif dan ranah psikomotorik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, resume reviewer dari saya sendiri, kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu di sini jelas guru itu harus kreatif dalam pembelajaran, agar pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi guru harus dan mampu mengikuti perkembangan teknologi agar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan maksimal. Jadi guru itu harus kreatif, mencari
media untuk disampaikan kepada siswa agar pembelajaran itu tidak membosankan dengan menggunakan media e-learning tersebut. Kemudian, guru harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran, memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai, serta menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, karena e-learning itu memudahkan para guru untuk mencari media pembelajaran, kemudian di-share ke dalam bentuk blog atau video. Dengan e-learning, media e-learning tersebut, guru harus terampil memilih agar pembelajaran bisa disampaikan dengan secara efektif. Demikian Pak, review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, Terima kasih. terima kasih Bu Lina ya, paparannya terkait review jurnal ya. Review jurnal dengan judul analisis penggunaan media e-learning berbasis web ya, weblog ya dalam pembelajaran sosiologi. Oke. Jadi dari mulai tadi sampai dengan saya melihatnya ada keterurutan gitu ya, terutama yang resumenya sendiri menyatakan bahwa guru ini harus lebih kreatif gitu ya. Guru harus lebih kreatif untuk bisa mengoptimalkan penggunaan web blognya sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik untuk para siswa. Dan tentunya guru juga harus memiliki keterampilan yang baik ya, punya keterampilan gitu tentang penggunaan weblog ini tentunya, karena kan berbasis teknologi ya, tentunya harus punya kemampuan itu gitu ya. Jadi untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau awalnya membuat media itu dengan handmade gitu ya, dengan tangan gitu ya, penggunaan kertas atau penggunaan alat-alat lain sebagai media tersebut, maka saat ini bisa kita lebih kreatif dalam bentuk program. Baik, terima kasih Bu Lina untuk paparannya. Nanti untuk diskusinya setelah semuanya saja ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyampaikan tanggapannya. Sekarang jadi dicatat saja dulu ya, dicatat dulu. Nanti kalau ada tanggapan atau ada pertanyaan bisa disampaikan setelah semuanya menyampaikan paparan. Silakan untuk selanjutnya Ibu Uum atau Bu Delina. Baik Pak, saya Pak. Ibu Uum ya. Nah, silakan Bu Uum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Review jurnal e-learning dan pembelajaran berbasis web. Judulnya pembelajaran e-learning pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dilema dan tantangan pembelajaran e-learning. Penulisnya adalah Grady Hendarstomo. Next, abstrak. Perkembangan teknologi berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. E-learning merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan sistem e-learning memberikan kesempatan belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem e-learning berbasis web. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development. Next, ke pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan tanpa batas, serta perbedaannya sangat pesat dengan perbedaan teknologi 5 atau 10 tahun yang lalu. Perkembangan teknologi komunikasi informasi menjadi sebuah fenomena yang mengubah cara kita beraktivitas.
Teknologi juga memberikan beberapa kemudahan. Namun demikian teknologi dengan metode berbasis pada jaringan internet bukan merupakan hal baru dalam pembelajaran e-learning. Salah satu contoh metode cara membuat variasi dalam proses pembelajaran dan juga memungkinkan lebih mudah bagi siswa dan pelajar yang terhambat oleh jarak dan waktu untuk bisa melakukan proses tersebut. Metode observasinya dengan cara observasi, deskriptif, mengamati dan mengetahui besarnya dampak pembelajaran e-learning dalam kehidupan. Next. Hasil dan pembahasan. Apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran jarak jauh. Kisko dalam Suranto 2005 menjelaskan filosofi e-learning sebagai berikut. E-learning merupakan penyampaian informasi komunikasi, pendidikan, penelitian secara online. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. Model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan penelitian berbasis komputer. Sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan. Kemudian ada 3 faktor yang harus dijadikan pegangan sebagai sebelum menerapkan pembelajaran e-learning. Faktor pertama adalah SDM, faktor kedua sarpras, dan faktor ketiga adalah implementasi ke depan. Nah, faktor sumber daya manusia ini juga mempunyai tiga penunjang. Yang pertama itu adalah kesiapan pengajar. Dalam pembelajaran berbasis e-learning, faktor yang paling penting adalah manusianya, atau 3 komponen ini: kesiapan pengajar, kesiapan siswa, dan kesiapan orang tua. Kenapa pengajar menduduki kesiapan yang paling utama? Karena biasanya pengajar atau pendidik itu yang menjadi aktor utama dalam penggerak pembelajaran e-learning. Karena diasumsikan semua pengajar yang akan menerapkan model pembelajaran e-learning ini dianggap mampu dan menguasai model pembelajaran. Realitanya masih banyak pengajar yang hanya sekedar tahu saja. Tetapi dalam menerapkannya masih berdasarkan asas coba-coba ya. Banyak pengajar yang seperti itu ya Pak ya. Terutama pengajar yang mungkin yang sudah sepuh, yang kudet gitu. Jadi sistem penerapan pembelajaran e-learningnya itu hanya dengan menggunakan asas coba-coba aja. Maka dari itu kesiapan pengajar adalah yang paling utama. Kemudian yang keduanya adalah kesiapan siswa. Mahasiswa atau siswa dijadikan patokan kedua setelah pengajar. Cara mengetahui bagaimana sebenarnya kemampuan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran adalah diantaranya menjadi pemikiran ketika pembelajaran e-learning akan diterapkan pada suatu sekolah. Suatu yang pasti, paling tidak siswa tidak gaptek dengan teknologi. Bisa juga menggunakan komputer atau menggunakan akses internet, mengoperasikan komputer atau juga mengetahui bagaimana cara mengakses internet atau menggunakan internet. Kemudian aktor yang ketiganya adalah kesiapan orang tua. Di sini orang tua itu sangat terutama untuk mendukung dan memfasilitasi berjalannya belajar e-learning. Jadi orang tua itu bisa memfasilitasi anaknya
sehingga bisa berjalanlah pembelajaran e-learning. Jika orang tuanya tidak bisa memfasilitasi, ya tidak mungkin bisa juga pembelajaran e-learning berjalan. Kemudian faktor yang kedua adalah sarpras. Sarana dan prasarana pembelajaran e-learning merupakan komponen pendukung terselenggaranya e-learning. Komponen itu meliputi koneksi jaringan internet, komputer, sistem software, dan lain sebagainya. Di sarana juga ada 3 penunjang, yaitu infrastruktur e-learning, sistem dan aplikasi e-learning, konten e-learning. Infrastruktur bisa berupa komputer, jaringan internet, dan perlengkapan lainnya. Kemudian sistem dan aplikasi itu bisa meliputi pemanajemenan kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian atau lapor. Kemudian ada konten e-learning, itu bisa meliputi e-learning system manajemen, dan multimedia basis konten. Faktor yang ketiga adalah implementasi ke depan. Sarana dan prasarana telah diperbaiki dan memenuhi syarat untuk melakukan e-learning. Faktor berikutnya adalah implementasi ke depan. Itu meliputi 3 komponen juga, ada suplemen, tambahan, komplement, perlengkapan, dan substansi. Suplemen bisa apabila peserta didik mempunyai kebiasaan memilih apakah manfaat materi pembelajaran elektronik atau tidak. Kemudian tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik, sekalipun sifatnya bagi peserta didik yang memanfaatkannya tentu memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan. Artinya dalam suplemen ini e-learning masih dijadikan sebagai pembelajaran tambahan jika belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelajaran e-learning. Kemudian, jadi bisa siswa itu memilih mau diterapkan atau tidaknya. Kemudian yang berikutnya ada komplement atau perlengkapan. Nah, apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas, maka materi yang akan disampaikannya terlebih dahulu dipersiapkan untuk menjadi materi yang akan disampaikan, atau mungkin juga untuk pengayaan dan untuk meremedial siswa. Kemudian yang berikutnya ada substansi atau pengganti. Nah, tujuannya agar para siswa ini dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan, belajar sesuai dengan waktu dan aktivitas lainnya tanpa dibatasi. Nah, dalam substansi ini ada tiga pilihan juga. Ada tatap muka, ada e-learning, dan ada luring. Jadi kita sebagai pendidik layaknya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih ketiga metode tersebut. Apakah siswa dan orang tuanya itu, terutama siswa dan orang tua ya, siswa dan orang tua itu menunjang dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelajaran e-learning, ataukah belum memenuhi syarat gitu. Next, kesimpulan. Munculnya e-learning berdampak besar pada dunia pendidikan. Mahasiswa atau pelajar merasakan sensasi belajar yang benar-benar berbeda. Akses terhadap informasi juga meningkat dengan drastis. Para pendidik merasakan dampak
penggunaan e-learning terhadap metode pengajaran yang digunakan. Perlu melakukan adaptasi dengan cara pengajaran yang disampaikan. Diperlukan keahlian dalam menyediakan materi pembelajaran yang menarik untuk digunakan melalui e-learning. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya telah menyampaikan paparannya berdasarkan hasil review terhadap jurnal ya dengan judul dampak pembelajaran e-learning pada berbagai aspek kehidupan. Saya ingin meluruskan satu hal dulu nih Bu ya. Tadi mungkin ini juga dari jurnal sebetulnya, bukan kesalahannya bukan di Ibu. Tentang e-learning. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh. Ini saya harus luruskan bahwa e-learning itu tidak sama dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi e-learning ini adalah sebuah cara atau sebuah metode yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronika gitu. Nah, kalau pembelajaran jarak jauh itu kan artinya antara peserta didik dengan pendidik itu kan terpisah gitu ya. Kan bisa dengan modul, dengan apa gitu ya. Tidak harus dengan e-learning gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi e-learning itu bisa untuk jarak jauh, bisa juga untuk langsung gitu ya, untuk di kelas gitu. Bisa saja kan di kelas itu kita menggunakan e-learning, artinya menggunakan bantuan teknologi elektronika dengan memanfaatkan proyektor atau dengan memanfaatkan komputer di situ gitu ya. Itu adalah sudah termasuk e-learning. Gitu. Jadi supaya ada kejelasan bahwa e-learning tidak sama dengan PJJ. Saat ini PJJ itu memanfaatkan e-learning sebagai media atau sebagai alat bantu atau sebagai metodenya untuk bisa terlaksananya pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nanti gitu ya. Kemudian cukup lengkap tadi ya, cukup lengkap dari pembahasannya, terutama dalam berbicara tentang hasil, bahwa ada 3 faktor ya yang menentukan keberhasilan e-learning dalam pembelajaran. Jadi mulai dari faktor SDM, kemudian faktor sarana prasarana dan juga faktor implementasi tadi ya, atau ada pelengkap, ada pengganti gitu ya, ada tambahannya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi jelas bahwa ketiga faktor tersebut sangat menentukan untuk keberhasilan program pembelajaran berbasiskan elektronik atau e-learning tadi ya. Jadi seperti itu. Tentunya dari aspek pendidik harus ada kesiapan ya, dan harus ada kemampuan untuk bisa menggunakan teknologi pendukungnya. Begitupun juga untuk peserta didik gitu. Termasuk juga sarana prasarana atau infrastruktur gitu. Tentunya harus ada ketersediaan tool atau alat yang mendukung hingga bisa berjalannya proses pembelajaran e-learning tadi. Nah, baik itu ya yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu ya telah mereview jurnal tadi. Baik, lanjut saja. Mungkin nanti ya untuk diskusinya kita langsung ke reviewer ketiga, Ibu Delina, dipersilahkan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan review jurnal e-learning berbasis web dengan judul penggunaan e-learning sebagai media dalam proses belajar bahasa Inggris di Universitas Darwan Alis Tampit pada tahun 2020 dan penulisnya yaitu Abdul Aziz. Next. Oke, untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peran, fungsi, serta manfaat bagi mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan e-learning di Universitas Darwan Ali. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, pendekatan kualitatif. Data menggunakan wawancara, studi literatur, dokumentasi, dan observasi. Kemudian hasil penelitian ini ada 5, yaitu pertama, e-learning di Universitas Bangkit memiliki peran untuk fasilitas rencana perkuliahan dalam proses bahasa Inggris. Kedua, e-learning memudahkan mahasiswa memahami pembelajaran karena membuat mahasiswa lebih tertarik dan bisa diakses kapanpun, dimanapun selama ada akses internet. 3, mahasiswa bisa mendapatkan materi dan bahan pembelajaran dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, dan video. 4, kemampuan mahasiswa berkembang dalam pembelajaran bahasa Inggris, seperti kosakata, menulis, membaca, dan mendengarkan. Kemudian kelima, mahasiswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Oke, the next. Untuk pendahuluannya, e-learning merupakan model media pembelajaran yang menggunakan koneksi internet. E-learning ini memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan sebagai pendaftaran, pemantauan, ujian, dan evaluasi kegiatan mahasiswa dalam belajar. E-learning sebagai media yang juga mengintegrasikan sebagai kegiatan pembelajaran saat berkomunikasi, mengirim data, atau mendapatkan, menciptakan, berkolaborasi, dan memberikan nilai rekap untuk dosen serta memberikan nilai kepada siswa. Menurut Glossary of E-Learning Term menyatakan bahwa e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung mengajar dengan media. Untuk jenis telah disampaikan dalam abstrak. Metode ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pembahasan peran, fungsi, yang diperoleh dari penggunaan e-learning sebagai studi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di Universitas Darwan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, studi literatur, dokumentasi, dan observasi. Informannya, penelitian ini yaitu dosen di Universitas Darwan Ali, dan penelitian ini dilakukan selama 6 bulan. The next. Hasil dan pembahasan. Learning menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Menurut katakan bahwa belajar elektronik itu e-learning adalah proses pembelajaran yang dilakukan dan dikelola secara elektronik di mana proses belajar dengan kebutuhan mahasiswanya. Jadi dosen itu bisa mengelola topik atau menggunakan akun e-learning dalam sebuah topik berdasarkan silabus gitu. Dan dosen atau mahasiswa juga dapat file dalam bentuk apapun untuk topik tertentu melalui gitu. Dan learning juga mampu memproses secara otomatis gitu. Demikian juga memfasilitasi interaksi antara dosen dan atau sesama mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa dapat berbagi tentang bahan ajar yang telah disediakan atau pendapat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan belajar atau pengembangan diri atau disebut juga kebutuhan mahasiswa itu sendiri.
juga dapat menyerahkan tugas dengan diberikannya oleh sesuai dengan materi pelajaran dengan waktu yang ditetapkan. Dapat menyerahkan tugas menggunakan format dokumen, Microsoft Word, HTML, PDF, atau jenis lainnya. Menggunakan fasilitas browsing atau link. Juga pada halaman-halaman tertentu. Dapat memberikan kuis bahasa Inggris dengan waktu yang ditentukan dalam nilai juga dapat diberikan secara langsung kepada melalui e-learning ini dan dapat memudahkan memberikan tugas kepada mahasiswa. Lanjut. Untuk selanjutnya, hasil dari learning bertindak sebagai media yang dapat memfasilitasi pelajar yang memiliki pengaruh yang positif, fasilitas yang menarik, dan memiliki fungsi bagi mahasiswa. Pertama itu, mahasiswa mendapatkan informasi dan belajar dengan mudah, cepat, dan itu mahasiswa bisa mendapatkan informasi dan pembelajarannya itu bisa lebih mudah dalam bentuk media seperti teks, gambar, dan video. 3, para mahasiswa itu bisa mengembangkan tampilan bahasa Inggris mereka dalam kemampuan menulis atau dalam tutunan tata bahasa. 4, mahasiswa lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran karena mereka telah berpartisipasi secara langsung dan bertatap muka langsung. Oke. Kemudian the next resume reviewernya. Dengan e-learning memudahkan mahasiswa dalam memahami pembelajaran karena membuat mahasiswa itu lebih tertarik. Selain itu, e-learning bisa diakses kapanpun, dimanapun selama ada akses internet. Jadi bisa di kelas, di luar sekolah, atau di manapun kita berada gitu. Yang penting akses internet itu masih nyambung gitu. Sehingga mahasiswa itu bisa menjadi aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Jadi tidak bosan. Tidak harus ada di kelas, tidak harus ada di ruangan yang panas atau gimana. Jadi mereka itu bisa keluar ruangan, bisa di rumah juga, tergantung dosennya memberikan tugasnya di mana. Gitu. Kemudian dosen dapat menggunakan teknologi informasi seperti learning untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan mahasiswa. Dan terakhir, e-learning ini dapat diterapkan dan diperbarui secara terus-menerus agar mahasiswa mendapatkan materi yang lebih memadai sehingga kemampuan belajar mandiri mahasiswa terus meningkat. Jadi tidak harus monoton. Jadi dosen itu bisa memberikan kreativitas biar tidak jenuh mahasiswa itu diberikan misalkan terus gitu diberikan materinya itu melalui PDF terus tidak kan bisa melalui kuis-kuis gitu atau lainnya. Gitu. Oke, terima kasih pembahasan dari saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Delina ya telah menyampaikan presentasinya, menyampaikan hasil review terhadap jurnal dengan judul penggunaan e-learning sebagai media dalam program pembelajaran bahasa Inggris ya, yang dilaksanakan di salah satu perguruan tinggi di Sampit. Dari paparannya, saya ingin menggarisbawahi, terutama dalam hal hasil ya, dalam hasil itu ada 3 hal yang paling saya ingat tadi dari yang disampaikan Bu Delina, yaitu adalah peran, fungsi, dan manfaat e-learning ya. Tentunya dari paparannya atau dari reviewnya menyampaikan bahwa terjadi perubahan ya, perubahan peran, kemudian fungsi dan juga manfaat dari yang biasa tanpa e-learning
kemudian dengan menggunakan e-learning gitu. Mungkin dari perpustakaan yang harus ke perpustakaan dengan mendaftar, kemudian mencari buku gitu ya, kemudian berubah ada dengan adanya electronic library, dan itu bisa di apa namanya dilaksanakan gitu. Itu dari peran fungsi, dan juga manfaatnya adalah memang e-learning mampu meningkatkan kualitas pembelajaran itu dari penyampaian tadi. Jadi itu adalah hal yang bisa saya garis bawahi. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Dewina, dan juga tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk ketiga review hari ini. Boleh kita berikan aplaus ya dengan memberikan jempol gini ya. Oke ya, untuk tiga teman kita tadi ya. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya dipersilahkan ya. Saya Pak. Ini kita masih punya waktu 15 menitan ya. Iya Pak. Silakan. Maria Regina. Pak, mungkin saya ingin penjelasan dari Bapak maupun dari para presenter tentang e-learning yang dapat diperbaharui. Itu seperti apa Pak? Kan tadi kita tahu bahwa e-learning itu kan pembelajaran melalui media internet. Nah, ini yang dimaksud diperbaharui ini apanya yang mau diperbaharui, Pak? Terima kasih. Jadi e-learning yang dapat diperbaharui ya, gitu ya. Oke. Baik, mungkin dari saya boleh langsung nggak apa-apa ya. Kita diskusi saja gitu ya. E-learning yang dapat diperbaharui. Jadi kan tadi e-learning itu adalah pembelajaran yang berbasiskan atau berbantuan teknologi elektronika gitu ya. Nah, tentunya untuk diperbaharui itu kan dari segala aspek sebetulnya. Dari mulai jenis program, aplikasi dan ya, aplikasi ini kan berkembang terus nih saat ini. Hampir setiap minggu ada perubahan model aplikasi. Mungkin kalau dulu itu saya memantau perkembangan software itu per 3 bulan gitu baru berubah secara drastis. Itu dari sisi program ya. Jadi ada perubahannya di situ. Misalkan kalau peningkatannya itu tadi perubahannya adalah dari media saja gitu ya, yang tadinya mungkin hanya bisa menggunakan voice atau suara, sudah bisa menggunakan gambar gitu ya, atau video gitu, seperti itu. Kemudian dari sisi infrastruktur, nah sekarang bandwidth kita ini makin cepat ini ya, makin cepat dari mulai 3G, 4G sekarang sudah mau masuk ke 5G gitu. Nah, ini ya, jadi maksud perubahan itu ada di situ gitu. Jadi diperbaharui terus gitu. Jadi tentunya perubahan e-learning ini harus meningkat menjadi semakin baik. Kemudian perubahan dari sisi pengguna user. Tentunya kemampuan pengembangan aplikasi ini juga terus gitu ya, terus ditingkatkan. Jadi dari sisi e-learning yang dimaksud dengan diperbaharui itu seperti itu. Jadi aplikasinya berubah gitu kan, kemudian infrastrukturnya juga berubah. Nah, juga pengguna juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya, misalkan dari sisi jaringan saja, kalau dulu itu kan hanya bisa dipakai oleh tipe apa gitu ya. Kemudian sekarang 4G infrastrukturnya tipenya ini gitu, terus meningkat, tapi bandwidth-nya makin cepat. Gitu. Ya begitu. Oke. Mungkin itu dari saya. Silakan. Ada yang menambahkan boleh. Gimana Bu Maria? Baik Pak, tapi maksud saya yang diperbaharui ini apakah dari kita atau dari apa istilahnya pengguna-pengguna tertentu atau setiap orang boleh untuk memperbaharui ini? Oh, jadi maksudnya dari kitanya sendiri gitu ya? Ya, ya Pak.
kalau dari kitanya sendiri ya sangat boleh gitu ya, sangat boleh untuk tentunya kan tujuan untuk memperbaharui adalah untuk meningkatkan manfaatnya dari aspek ketertarikan atau dari aspek efektivitas gitu kan, itu kan terus kita bisa diperbaharui gitu. Itu bukan maksudnya. Belum. Iya Pak, iya. Ya begitu ya. Baik, terima kasih ya. Ya, jadi kayak semacam LMS sekarang ya, LMS yang di Unindra ini kan terus kita update nih, kita perbaharui terus. Akhirnya didapatlah kondisi dengan posisi yang optimal dari aspek server, ke kapasitasnya berapa, kemudian dari aspek konten yang ada di LMS. Kalau awalnya itu banyak kali kontennya yang bisa kita masukkan gitu ya, kita masukkan macam-macam, ternyata itu menjadikan beban terhadap server sehingga tidak efektif. Maka dicoba perubahannya di situ, disederhanakan sehingga menjadi lebih efektif gitu. Jadi itu gambaran. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Bu Maria. Ya, silakan. Yang lain mau menambahkan tidak apa-apa. Saya mau bertanya Pak, sebenarnya terhadap review jurnal tadi. Pak Ronald, ya silakan. Ya, saya Ronald dari kelas 3A. Ya. Jadi saya mau mencoba memahami bahwa e-learning itu adalah metode ya Pak ya. Metodenya, sedangkan LMS itu adalah medianya atau platformnya untuk e-learning itu. Tapi muncul pertanyaan saya tadi khususnya untuk jurnal Bu Lina. Ya. Jadi ini kan untuk sosiologi, ilmu maksud saya bukan language skill. So how we implement, maksud saya bagaimana kita bisa menggunakan e-learning yang tidak berbayar untuk meningkatkan pelajaran yang kita asuh. Apakah kita bisa menggunakan Google Maps yang umum dipakai, misalnya kita mau mengajarkan konsep tour guiding, apakah itu bisa kita pakai untuk memaksimalkan Google Maps sebagai e-learning? Contohnya maksud saya. Karena ini pasti berkaitan juga dengan jurnalnya Bu juga, bahwa e-learning berdampak besar pada dunia pendidikan. Jadi akan ada sensasi belajar yang benar-benar berbeda. Apakah itu bisa memunculkan sensasi yang disebutkan oleh Bu tadi untuk menggunakan website atau platform yang gratis tadi? Terima kasih. Oke. Jadi saya sebetulnya belum menangkap di pertanyaan Pak Ronald ini. Apakah e-learning, kita ya. Maaf memotong tadi. Apakah kita bisa menggunakan platform gratis seperti Google Maps untuk mengajarkan topik tertentu, misalnya seperti mau menjelaskan mengenai museum atau melatih berbahasa Inggris untuk tour guide, karena kan sekarang ini masih virtual, atau mungkin ke depannya kita bisa gunakan itu secara maksimal walaupun tatap muka. Apakah itu memungkinkan bisa membuat sensasi belajar tadi benar-benar berbeda untuk siswa atau pelajar yang kita asuh? Karena ada media lain seperti WhatsApp, Telegram, atau Skype yang bisa kita pakai juga. Baik. Oke, baik. Pak Jurnal, mungkin saya dapat jelaskan begini. Kalau kita bicara dengan e-learning, tentunya segala hal yang terfasilitasi di dalam sebuah sistem informasi teknologi itu bisa kita manfaatkan, gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan. Sehingga cukup kaya sebetulnya dengan sumber dengan penggunaan e-learning ini. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan OER. Itu ada Open Educational Resources gitu. Jadi adalah sebuah sistem terbuka yang menyediakan program-program atau sumber-sumber
yang bisa digunakan untuk pendidikan gitu. Banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Dan itu free gitu karena open gitu ya. Termasuk juga platformnya. Ada platform e-learning yang berbasis open source gitu ya. Yang bisa kita buat gitu ya, kita buat dan itu kita kembangkan gitu ya, kita kembangkan dan itu free gitu. Nah, iya, jadi seperti itu gambarannya. Jadi dengan adanya e-learning ini tentunya ini membuka kesempatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan secara optimal, ya, secara optimal bagaimana e-learning ini mampu mendukung kualitas pembelajaran. Poinnya ada di situ gitu. Semua nggak cuman sains atau Inggris saja atau termasuk juga sosiologi ternyata juga bisa digunakan gitu. Menarik ya Pak. Jadi open resources itu tadi per mata pelajaran ya Pak ya. Iya. Untuk open semua resources gitu. itu. Iya. Open educational nanti kita akan bicara nanti untuk open educational resources. Baik, terima kasih Pak. Iya, baik. Iya. Silakan ada lagi. Kalau Pak Asep ini kelas ini bukan? Iya. Iya Pak. Nah, kedengeran suaranya hari ini? Ada Pak. Ada ya? Mungkin bisa sharing kemarin apa itu? Webinar ya yang diadakan apa? Saya sempat melihat sebentar. Tapi karena ada aktivitas lain jadi saya tidak ikut penuh gitu ya. Itu juga bukan lumayan ya, bermanfaat untuk bisa menambah wawasan kita terkait dengan ICT ini gitu. Ternyata terus berkembang dunia pembelajaran terus. Sekarang memang lagi booming ya. Jadi seperti itu. Hampir semua bicara tentang memanfaatkan e-learning gitu. Silakan ada yang ingin menanggapi? Hari ini semua masuk ya. Saya lihat ada 26 tadi, 25 berarti 26 saya ya. Artinya untuk kehadiran hari ini penuh ya? Ya Pak, betul Pak. Penuh. Saya sudah ya, checklist lengkap. semua. Iya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa dicukupkan atau gimana? Iya Pak, terima kasih. Baik, kalau memang sudah tidak ada, alhamdulillah hari ini kita sudah berkontribusi ya, kita bisa ikut dalam bergabung kuliahan ICT yang pertemuan ketiga dengan tema terminologi ICT dalam pendidikan. Semoga apa yang kita ikuti hari ini bisa menjadi wawasan baik buat saya, buat teman-teman juga semuanya ya, yang bermanfaat. Baik, terima kasih. Mungkin kita tutup ya. Terima kasih untuk mau nanya dikit Pak. Oh iya, silakan Pak Rifki. Emang tadi kan Bapak menyebutkan 5G ya Pak. 5G udah support belum di Indonesia Pak? Ya. Belum ya Pak? Ada beberapa tempat di lokasi industri terutama. Sudah support. Ya, 5G sudah. Itu di beberapa lokasi-lokasi yang industri terutama itu sudah menggunakan 5G. Ya, tapi mungkin belum semuanya ya, belum mengcover semua ya. Belum rata ya? Belum merata, belum semua. Ya, makanya begitu. Tapi secara infrastruktur mungkin ya belum bisa ya saat ini ya. Tapi itu kan terutama untuk yang daerah-daerah kawasan-kawasan industri gitu yang butuh internet cepat gitu. Atau kawasan-kawasan gitu ya. Begitu Pak Rifki ya. Oke Pak. Baik, cukup ya teman-teman semuanya. Baik. Terima kasih untuk hari ini ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya. Terima kasih, Ingat ya. Pak. Terima kasih, Pak.